Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama 2 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Mohon maaf untuk keterlambatan saya dan terima kasih mau menunggu. Di sini kering, di sana hujan. Iya. Alhamdulillah. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa laqad ahsana man qala fi tafsiri qawlihi ta'ala, dan sungguh baguslah orang yang telah berkata dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qasas ayat 77 itu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata. Wabtaghi, dan carilah, fima, di dalam apa-apa yang ataka telah memberikan kepadamu siapa Allah, ad-darul akhirata, kehidupan kampung akhirat. Ai, maksudnya utlub, carilah, fima, di dalam apa-apa yang a'taka telah memberi kepadamu siapa Allah minad dunya, dalam bentuk dunia ini, ad-darul akhirata, kehidupan di kampung akhirat. Maksudnya wahya al-jannatu, wahya al-jannata maksudnya adalah surga. Wahya, adapun ad-darul akhirata al-jannatu, surga maksudnya. Jadi ayat ini menegaskan tentang hendaklah kita memanfaatkan apa-apa yang ada di dunia ini yang telah Allah berikan kepada kita, itu dalam rangka untuk mencari kebahagiaan nanti di akhirat. Jadi kalau kita tidak punya orientasi menjadikan dunia ini sebagai suatu hal yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat, maka kita akan merugi. Nah, itu kenapa Allah nyindir orang yang ketika haji itu terus yang diminta cuma dunia tok itu. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, maka apapun dan atau siapapun bahkan yang Allah hadirkan dalam kehidupan dunia kita ini harus bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan di akhirat nanti. Dan seorang muslim itu harus punya cita-cita yang sangat kuat untuk bahagia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan lagi pula kalau orientasinya cuma duniawi ansih, ya orang itu akan tertipu. Karena wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ya gimana enggak menipu, wong namanya aja dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek, sebentar. Makanya orang-orang yang tertipu di dunia ini kan bertingkat ya. Mulai dari yang paling sederhana saja, misalnya bahwa dunia ini menipu, kacang itu enak. Tapi kalau sendiri makan kacang habis 2 kilo, ya insya Allah lah, asam uratnya, insya Allah asam uratnya itu insya Allah. Nah, gula itu manis, kebanyakan gula ya kencing manis. Sate kambing itu enak, apalagi sate kambing PSK itu yang kiloan itu, yang muda itu. Yang muda itu kambing mana Bu Pak Mitro? Oh, Lestari. Pak Arif cuma nyebut nama aja. Nah itu, tapi kalau sendiri habis 100 tusuk ya insya Allah.
Ya, artinya begini. Dunia ini pada tataran yang paling sederhana aja sudah sangat menipu di situ. Nah, belum lagi nanti pada saat ketika kita udah mulai masuk usia tua. Saya pernah cerita mungkin di sini ya, ada seorang kiai di Semarang itu cerita sama saya. Ini saya belum pernah ke Amerika, katanya yang cerita sama saya itu di Amerika itu lagi mewabah penyakit psikis akut katanya, penyakit kesepian, di mana banyak orang-orang tua di sana itu minta disuntik eutanasia, disuntik mati. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena gaya hidup mereka yang hedonis katanya. Hedonis itu kedonyan, materi oriented. Jadi tingginya materi itu rupanya tidak disertai dengan tingginya spiritualitas. Jadi tingginya materi tidak disertai dengan tingginya spiritualitas. Sehingga ketika mereka sudah masuk usia sepuh, usia tua, apa yang diharapkan bisa membahagiakan mereka itu ternyata nggak bisa membahagiakan mereka. Pakai AC masuk angin. Jadi saya punya jamaah itu kalau mau masuk kamar itu gak AC ini gak nyala gak kuat, tapi AC ini nyala ya gak kuat. Akhirnya kalau dia mau masuk kamar itu AC-nya dinyalakan sampai dingin banget. Begitu dia mau masuk dimatiin baru dia tidur, ditutup itu ya. Ya itu karena faktor S2 sampun sepuh. Nah itu dia. Nah, mau pakai AC masuk angin. Makan mulai pilih-pilih. Iya, makan mulai pilih-pilih. Kecuali Pak Ari aja yang nggak milih-milih makannya. Tidak ketahuan dari bodinya. Sama Pak Parman. Nah, terus kemudian makan mulai pilih-pilih. Terus duduk di sofa empu kadang ya ambeien. Hubungan seksual sudah loyo. Akhirnya saya mohon maaf. Referensi spiritualnya kan tidak ada karena tingginya materi tidak disertai dengan tingginya spiritualitas. Akhirnya mengalami kesepian akut dari itu. Pada beberapa orang nggak tahan sampai akhirnya minta disuntik mati. Kalau dalam Islam itu kan keringnya keadaan karena mohon maaf tidak sanggupnya materi memenuhi kebahagiaan dirinya kan bisa kita kejar dengan spiritualitas, entah dengan banyak zikir, dengan banyak baca Quran. Karena kalau kita bahasa sederhana kan gini, ketika mata kita sudah tidak setajam dulu lagi, bagi orang yang kaya spiritualitas dia akan berpikir, oh berarti memang mata saya tidak boleh banyak jelalatan kemana-mana lagi. Seperti saya fokus banyak baca Al-Quran atau membaca buku yang bermanfaat. Ketika mulut kita sudah tidak segagah dulu lagi, seolah-olah Allah mau mengatakan banyak zikir aja, berbanyak zikir, jangan ngomong yang aneh-aneh, jangan bicara yang aneh-aneh. Ketika kemudian misalnya kaki kita tidak segagah dulu lagi, seolah-olah Allah mau mengatakan banyakin ke masjid, ke majelis taklim, ke tempat-tempat yang baik, silaturahim, memaksimalkan kebaikan karena Allah itu pengkayaan terhadap spiritualitas dalam hati. Nah, kita bisa ngomong gitu kan karena kita ngaji, karena kita belajar, karena kita ini punya referensi spiritual. Lah kalau kita nggak punya itu, ya repot. Ya tadi mengalami kesepian yang akut tadi itu. Bahkan saya mohon maaf ya, menggejala sekali keadaan yang saya ulang tadi, keadaan yang tertipu oleh dunia itu dengan ditandai banyaknya produksi anti aging. Jadi anti aging itu sekarang diproduksi besar-besaran, bahkan beberapa perguruan tinggi itu membuka fakultas khusus anti aging itu, penuaan dini itu diproduksi besar-besaran. Anda kalau pergi ke tempat-tempat perawatan kecantikan itu macam-macam, ada suntik botok, ada serum kinclong, ada infus whitening, ada vitamin C, ada. Saya bisa cerita karena saya Pak ngisi di klinik kecantikan itu sebulan 2 kali deh. Iya, di Kalimalang itu ada klinik kecantikan itu. Namanya klinik kecantikan Leha-Leha. Nah, itu iya betul. Leha. Punyanya Dr. Yati Utoyo. Nah, itu saya ngajar di situ sebulan 2 kali. Yo ngerti ae yo apa carane wong supaya ayu yo ora ae. Tapi saya belum pernah bawa istri saya ke situ.
Artinya saya melihat ternyata banyak ya orang yang takut terlihat tua, itu takut. Sehingga kan kemudian orang melakukan tindakan banyak hal. Sing apane digedhekno lah, sing apane dilurusno lah, semacam-macam. Nah, tapi singkat kata singkat cerita, akhirnya ya tampak sekali bagaimana kemudian mereka itu takut tua. Mereka itu takut tua. Ya Allah, padahal dalam Islam itu indah itu memang pagi itu memang indah, tapi senja tidak kalah indahnya. Kan gitu. Aslinya kan begitu aslinya. Jadi pagi itu memang indah, senja pun juga tidak kalah indahnya. Itu sebenarnya. Itu baru di dunia. Mereka yang tertipu oleh dunia itu sudah begitu keadaannya. Lalu bagaimana dengan mereka yang kemudian ketika nyawanya berada di kerongkongan? Ketika berada di kerongkongan itu Allah langsung yang menceritakan secara eksplisit. Allah tunjuk satu amalan yang hubungannya erat dengan masalah dunia itu. Apa itu? Di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Orang yang mau mati yang nyawanya di kerongkongan itu dia berkata, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin." Ya Allah, mbok ya ditunda kematian saya sebentar aja. Saya akan bersedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Jadi dia itu minta agar kematian ditunda sebentar aja. Hamba akan menjadi hamba-Mu yang soleh. Hamba akan bersedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Kenapa Allah tidak menyebut amalan saya mau sholat, saya mau haji, saya mau umroh, tapi yang Allah sebut secara eksplisit adalah orang yang mau mati itu nyeselnya pengen sedekah. Berarti kan ini erat hubungannya dengan potensi duniawi kita. Erat hubungannya dengan potensi duniawi kita. Rupanya orang ini, apalagi di bab Al-Munafikun itu ya, ini rupanya orang yang tertipu oleh dunia selama hidupnya. Karena ketika matinya pun nampaknya dia tidak ada kesempatan untuk mendapatkan kebaikan, dalam tanda kutip ya karena ulahnya sendiri yang terlena dengan kehidupan dunia. Padahal kalau kita memberdayakan harta kita di pada banyak jalan kebaikan, pada saat kita mati itu potensial husnul khotimah sebenarnya. Saya mohon maaf nih, kan tidak semua orang itu wafat sedang sholat. Padahal setiap orang itu pasti ingin ketika wafat dia sedang beribadah kepada Allah. Saya ulang, yang menjadi persoalan adalah tidak semua orang wafat sedang sholat, tidak semua orang wafat sedang saum, tidak semua orang wafat sedang berumroh, berhaji. Padahal saya ulang tadi, setiap orang menginginkan agar ketika dia wafat dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hal yang paling diharapkan dari orang yang mau mati adalah pada saat dia mati itu, saya ulang ya, pada saat dia mati itu masjid yang pernah dia bantu lagi dipakai taklim begini atau dipakai sholat, musola yang pernah dia bantu lagi dipakai belajar anak-anak TPQ atau lagi dipakai untuk kajian atau lagi dipakai buat sholat atau lagi dipakai untuk kegiatan sosial dalam kebaikan. Bisa jadi ketika dia wafat mungkin dia sedang tidak sholat, tapi mukena yang pernah dia wakafkan di masjid, di musola lagi dipakai sholat, sarung yang pernah dia kasih ke satpam lagi dipakai sholat misalnya. Jadi artinya gini, orang kalau banyak menebar kebaikan itu potensial husnul khotimah. Kenapa? Karena ketika dia wafat potensial sekali apa yang pernah dia berikan kepada banyak hal tadi itu sedang dipakai dalam kebaikan. Catatannya, ketika dia wafat di atas ranjangnya sekalipun, tapi kalau kebaikan yang dia pernah bantukan di pada beberapa kebaikan yang dia pernah bantu, dan saat dia wafat itu terjadi di pada sebagiannya apalagi seluruhnya, maka pada saat dia wafat itu dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan kebaikan itu. Jadi walaupun dia wafat di atas ranjangnya, karena masjid yang dia pakai karena masjid yang pernah dia bantu lagi dipakai orang sholat, maka dia dapat pahala yang sama dengan orang yang sholat di masjid itu. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Jadi kalau ada orang yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang ditolong. Ya tadi, kalau dia membantu masjid pada saat dia mati di atas ranjangnya sekalipun, maka dia dapat pahala yang sama dengan orang yang sedang berbuat baik di masjid itu.
Ketika ada seseorang yang sedang berbuat wafat di atas ranjangnya sekalipun, ternyata anak-anak yatim yang dia bantu lagi belajar, dia dapat pahala yang sama dengan anak-anak yatim yang sedang belajar. Ketika dia wafat di atas ranjangnya, Quran yang dia wakafkan lagi dibaca orang, sehingga kemudian dia dapat pahala yang sama dengan sedang membaca Al-Quran. Jadi saya ulang ya, orang yang menebar kebaikan dengan potensi duniawinya tadi itu sebenarnya potensial husnul khotimah. Nah, celakanya orang munafik tidak mengalami itu. Kenapa? Ya karena dia tertipu oleh dunianya. Ketika dia diberi potensi dunia yang maksimal, alih-alih untuk menambahkan kebaikan dirinya, tapi justru hanya semata-mata untuk keasikan pribadinya. Nah, ini yang saya bilang tertipu di pada tataran ketika nyawa di kerongkongan tadi itu. Nanti begitu dia wafat, penyesalannya lebih lagi itu. Lebih lagi. Dikatakan dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun itu, surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100 itu dikatakan a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu bilang, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Jadi orang yang mati itu ngomong, loh katanya mati, kok ngomong? Ya berarti nggak mati, tapi mati badannya. Kok ngomong? Ruhnya. Berarti ruh itu nggak mati, Pak. Jadi kematian itu bukan kematian ruh, tapi kematian badan. Karena ruh lanjut ke alam berikutnya. Kata ruh itu Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Berarti orang itu begitu lepas dari badannya, dia sudah tidak lagi di dunia, tapi di alam yang lain. Namanya alam apa? Alam barzakh. Minta kembali ke dunia untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi penyesalannya itu bukan untuk sesuatu yang dia tidak kerjakan karena tidak mampu, Pak. Kalau tidak mampu nggak nyesel, Pak, nggak mampu. Ada orang miskin nggak mampu berhaji, tidak berhaji, dia tidak akan menyesal, nggak mampu. Ada orang miskin tidak sanggup berzakat, dia tidak bisa zakat, ya dia nggak akan menyesal, nggak mampu. Ada orang yang tidak mampu, dia tidak akan menyesal. Tapi kalau orang itu mampu, tapi kemudian dengan sengaja meninggalkan apa yang dia mampu, nah itu nyesel, Pak. Bisa berbuat lebih baik lagi, tapi tidak melakukan, itu menyesal. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kita semua, tidak hanya Anda tapi juga saya, mumpung masih hidup, ayo kita maksimalkan untuk berbuat baik. Nah, salah satunya penyesalannya ya lebih parah dari yang tadi kan nyebut cuma 2, Pak. Ingin sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Kalau ini kembali ke dunia, bahkan tidak hanya terkait dengan harta, tapi terkait dengan semua kebaikan yang dia pernah tinggalkan. Tapi kata Allah, apa kala, tidak boleh, Pak. Lah kalau boleh repot, Pak. Mayit itu lah obah medeni bocah. Nah, makanya bahaya. Jadi Allah ngelarang. Kala, kata Allah, nggak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu diantaranya. Lanjut. Jadi saya ulang, kita semua, tidak hanya Anda tapi juga saya, mari kita manfaatkan, Pak, potensi duniawi kita ini untuk kebahagiaan ukhrawi kita. Dan itu tolong disadarkan kepada anak-anak kita juga. Saya senang sekali hari-hari ini saya sering mendengar ada orang tua yang bilang kepada anaknya, "Nak, jangan lupa sediakan zakat dari harta atau gajimu." Nah, kan beberapa anak yang udah mulai kerja, orang tuanya ngomong gitu. Cuma kadang kalimatnya saya kurang tepat. Ketika jangan lupa ya sisakan. Jangan sisakan, sediakan. Kalau sisakan nanti betul-betul sisa nanti. Yang betul adalah sediakan. Jangan lupa nanya sediakan untuk fisabilillah di jalan Allah. Ya, jangan lupa peduli pada agamamu. Nah, ini penting kita tanamkan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita itu ya tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Itu seperti itu. Ad-darul akhiratu wa hiya al-jannatu. Fa inna haqqal mu'mini ay yasrifad dunya fima yanfa'uhu fil akhirah. Maka sesungguhnya di antara kewajiban seorang mukmin itu adalah mendistribusikan harta itu terkait dengan apa-apa yang bermanfaat baginya
nanti di akhirat. Jadi seorang mukmin itu kalau di dalam statement Imam Al-Qurtubi ini mengatakan hakun itu berarti wajib, Pak. Wajib atas seorang mukmin mendistribusikan hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi akhiratnya. Dengan kata lain, berdosa, Pak, kalau ada seorang mukmin tidak mendistribusikan hartanya untuk kepentingan akhiratnya. Loh, Ustadz, gimana? Saya kan babnya ini investasi usaha, bisnis, ya itu gimana Ustaz? Masa enggak boleh? Jawabannya yang ngomong enggak boleh itu siapa? Silakan kita investasi, kita berdagang, kita berbisnis, kita berjualan, kita berakad sewa menyewa, kita makelaran sing bener. Nah, itu seperti itu. Jadi selama dalam konteks saya ulang ya, selama dalam konteks semua itu untuk membangun akhirat kita, silahkan, nggak ada masalah. Saya ulang ya, selama semua itu dalam rangka untuk membangun akhirat kita, silahkan, nggak ada masalah. Maka saya ulang sekali lagi, silahkan Anda berbisnis, tapi bisnis itu gunakan untuk membangun akhirat kita. Silahkan Anda berusaha, berdagang, membuat upaya-upaya apapun selama itu baik dan halal dan thayyib, maksud saya. Selama itu digunakan untuk membangun akhirat kita, silahkan. Karena dalam Islam itu bahkan kita makan dan minum pun kalau kita niatkan untuk akhirat kita, jadinya ya untuk akhirat. Tapi ketika kemudian kita sholat sekalipun, kalau orientasinya karena riya, ya jadinya bukan untuk akhirat. Makanya harus hati-hati, jangan sampai kita ini salah niat dalam mendistribusikan harta. Ustadz, beli baju, ya beli baju pun juga bisa bagian dari akhirat. Kenapa? Karena kita pas beli baju niatnya nanti untuk menutup aurat misalnya. Itu seperti itu. Terus kemudian la fitini wal ma. Jadi orang mukmin itu tidak sepatutnya mendistribusikan harta itu hanya semata-mata terkait dengan tanah, air, apalagi tajabur itu menindas, wal baghi dan perbuatan dosa. Tidak sepatutnya seorang mukmin itu mendistribusikan hartanya hanya semata-mata untuk ngumpulin tanah, air, terus apalagi itu berbuat yang sifatnya menindas, kemudian berbuat sesuatu yang sifatnya durhaka kepada Allah. Ini istilah tanah dan air itu, ini istilah ya. Karena bagi orang Arab itu dulu yang berharga itu ya punya kebun sama punya sumur, itu berharga banget itu. Ada itu kekayaan yang sangat diharapkan oleh orang-orang Arab. Nah, oleh karenanya kemudian ini tentu saya ulang ya, bukan soal tanah atau soal airnya. Maksudnya jangan cuman semata-mata mengumpulkan duniawi. Ya kalau bapak kerjaannya memang bikin rumah, ya otomatis ya beli tanah lah. Masuk kata, ya Pak Tam. Ya, yang bikin rumah siapa lagi Pak? Pak Mitra bikin rumah juga. Nah, jadi intinya ya kalau kerjaan kita memang itu ya kita beli tanah. Oh Pak siapa itu yang di Podomoro lain? Iya, Pak Pramono itu kan kerjaannya juga beli tanah sama itu. Nah, jadi kalau memang kerjaan Anda adalah beli tanah, ya beli tanah, silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan semata-mata mengumpulkan tanah ansih hanya semata-mata untuk pemikiran duniawi ansih. Jadi yang kita pikir itu bagaimana kemudian potensi akhirat kita itu tetap terjaga dengan kepemilikan kita terhadap masalah-masalah duniawi itu. Sambil contoh gini misalnya, Anda bangun rumah, misalnya, bagus misalnya. Nah, itu pertimbangan ukhrawinya harus ada. Ini rumah sama ini gede ini ya, mosok gak tahu dipakai untuk acara pengajian di rumah saya. Ini rumah segede ini ya, masa tidak ada potensi sosialnya sama sekali. Ini masa rumah segede ini kok tidak ada potensi maslahat untuk umat sama sekali. Maka manfaatkan, Pak. Jangan sampai kemudian itu semua habis sia-sia begitu saja tanpa ada aktivitas yang baik di dalam rumah kita. Supaya apa? Supaya nanti di hadapan Allah rumah kita itu jadi aset, Pak. Jadi aset kebahagiaan kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mobil juga gitu. Ya mosok dino-dino mondar-mandir kantor. Sekali-kali mobil dipakailah untuk ke masjid atau datang ke majelis ilmu atau bersilaturahim atau membantu sesama dan begitu seterusnya. Pokoknya harus ada orientasi fisabilillah.
Itu seperti itu. Makanya orang-orang yang punya orientasi ukhrawi itulah orang-orang yang beruntung dalam hal ini. Karena Allah katakan untuk orang-orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa kata Allah? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi mereka itulah orang-orang yang bagi mereka pahala akibat dari apa yang mereka kerjakan tadi itu. Dan Allah Maha cepat hisabnya. Artinya dia akan dapat keuntungan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat dalam hal ini. Makanya di satu ayat yang lain Allah katakan man aradad dunya, barang siapa yang menghendaki man arada thawabad dunya, siapa yang menghendaki pahala dunia maka Allah akan berikan. Kami akan berikan kata Allah. Dan siapa yang berharap pahala akhirat kami akan berikan. Karena Allah lah pemilik pahala dunia dan akhirat. Tapi ya gitu, kalau dunia tok ya rugi. Jadi harus dunia hasanah, akhirah hasanah. Itu seperti itu. Spior carane dunyane enak, akhirate enak. Ngoten. La tansa fakannahum qalu, maka seolah-olah mereka mengatakan la tansa annaka tatruka jami'a amalika. Jangan lupa sungguhnya engkau akan meninggalkan semua hartamu illa nasibaka ladzi huwa al-kafan, yaitu kecuali bagian kamu yang berupa kain kafan itu nantinya. Wa nahwa hada, dan seperti perumpamaan ini qaulu syair wallahu alam. Sebab itu terkait dengan syair ya. Jadi intinya satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa yang tersisa dari semua harta kita untuk kita itu ya tinggal kain kafan saja yang secara fisik. Yang secara batin, yang semua kita infakkan di jalan Allah, seperti membangun masjid, musola, membantu sesama, ngasih modal usaha, ngasih beasiswa, itulah yang nanti akan kita bawa sebagai bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau anak-anak kita yang mewarisi harta kita punya kesadaran infak fisabilillah. Kebayang enggak kalau anak kita enggak punya kesadaran itu? Kebayang kalau seandainya anak-anak kita hanya punya kesadaran untuk kesenangan pribadi dan tidak ada kesenangan dan tidak ada kesadaran untuk infak fisabilillah. Kalau anak-anak kita ada kesadaran infak fisabilillah masih mending lah. Kelalaian kita itu masih bisa tertutup lah insya Allah dengan amalia-amalia anak kita. Tapi kalau kemudian kita mati kemudian disusul dengan keberadaan anak-anak kita yang naudzubillah tidak punya kesadaran untuk berbuat di jalan Allah, apa yang terjadi? Kerugian yang sesungguhnya yang akan terjadi. Naudzubillahi min syarri dzalik. Faslun ay hadza faslun wa qauluhu alaihi salatu wasalam, dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menaklukkan nafsunya. Jadi orang yang cerdas itu menurut Nabi dalam hadis yang lalu disebutkan ya, adalah orang yang sanggup menaklukkan hawa nafsunya. Kalau kata Imam Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'atan, di dalam tubuh kita ini ada nafsu. Nafsu ini secara umum kalau kita perturutkan kemauannya, itu maunya yang enak-enak tok, tapi ujungnya itu bahaya. Bahaya untuk diri kita. Jadi nafsu itu kecenderungannya maunya yang enak-enak tok, tapi ujungnya itu bahaya bagi kita. Dan memang beragama ini bukan perkara enak atau tidak enak, tapi perkara benar atau enggak benar. Syukur-syukur benar enak, tapi orientasi utamanya bukan enaknya tapi benernya. Nah, kalau pikirannya cuma enak tok, itu nafsu. Itu nafsu. Karenanya kemudian agama hadir untuk bicara benarnya, bukan enaknya. Ya, makanya kalau kita bicara agama itu enaknya itu enggak tepat itu. Yang betul adalah bagaimana benarnya ini. Bahwa kemudian kita berpikir bagaimana supaya benar ini enak, itu persoalan lain, Pak. Nah, tapi jangan pernah mengabaikan benarnya. Nah, menaklukkan hawa nafsu itu di situ, Pak. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, nafsu itu tidak bisa dibunuh. Nafsu itu, di nafsu itu nggak bisa dibunuh. Diliarkan bahaya, dibunuh nggak bisa. Karena dia bagian dari diri kita. Yang betul ditaklukkan tadi itu. Nah, menaklukkan nafsu ini butuh ilmu. Menaklukkan nafsu ini butuh ilmu. Ya tadi saya contohkan ya, mana nafsu itu kecenderungannya itu yang enak-enak.
Sementara agama mengarahkan kita kepada yang benar. Nah, biasanya yang benar menurut agama itu, menurut nafsu itu nggak enak. Nah, supaya kemudian yang benar itu terasa enak, bagaimana caranya? Nah, ini kan ada kiat-kiatnya, ada strategi-strateginya. Sambil contoh gini, mohon maaf. Secara umum, ini kita bicara secara umum ya. Kesadaran orang ketika mengamalkan agama, biasanya kesadaran pertama kali yang muncul itu kesadaran takallufi, Pak. Takalluf itu beban, Pak. Ini wajib, ini haram, ini harus, ini nggak boleh gitu, Pak. Itu kesadaran yang pertama kali muncul. Sehingga kadang saya mohon maaf, ciri orang yang seperti ini biasanya saya mohon maaf ya, ibadah itu belum terasa nikmat, Pak. Ibadah belum terasa enak, belum terasa nikmat. Cirinya orang yang terbebani dalam ibadah itu begitu selesai salat witir itu loh, Pak, itu menghela nafas panjang. Selesai gitu. Terawih loh, Pak. Begitu selesai terawih itu menghela nafas panjang. Wes semari wes lega dia. Jadi terawih itu beban gitu. Ya, dan terawihnya saya pastikan nggak nikmat dia itu. Tapi saya sering bilang di mana-mana itu masih bagus lah dia punya kesadaran daripada yang nggak sadar. Itu iya kan, punya kesadaran terbebani oleh tugas dari Allah itu masih bagus daripada dia nggak sadar sama sekali. Ciri orang yang takalluf terbebani itu biasanya begitu masuk 1 Syawal, begitu Pak Menterinya ketok palu besok 1 Syawal itu, rasanya itu kayak bebas gitu rasanya, kayak seneng gitu rasanya. Berarti Ramadan itu beban, Pak. Ramadan itu beban. Padahal ya Allah, bagi orang yang paham betul tentang hakikat ibadah, hakikat maksiat, dia akan merasakan manfaat dari ibadah dan manfaat dari meninggalkan maksiat itu. Nah, ini kesadaran yang kedua mulai muncul, Pak. Apa ini? Kesadaran tahakkuki. Mulai ngerti hakikatnya. Saya itu sampai dengan SD kelas berapa atau SMP itu saya nggak suka bawang, nggak suka bawang. Nah, begitu ngerti manfaat bawang, saya mau makan bawang. SD SMP itu temulawak jamu pahit itu saya nggak suka. Begitu ngerti manfaat temulawak, saya suka. Paham namanya ya? Jadi orang kalau udah mulai ngerti manfaat taat kepada Allah itu ternyata untuk diri kita, dan kalau kita durhaka kepada Allah yang rugi ya kita mulai ngerti manfaat itu, disitulah kemudian kita akan mulai merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya begitu. Makanya saya sering bilang ke banyak orang, termasuk untuk saya sendiri ya, kalau kepada anak itu jangan cuma nyuruh sholat, sampaikan kepada anak-anak kita itu tentang indahnya sholat. Kalau sama anak-anak itu jangan cuma disuruh anak-anak itu berpuasa, tapi ceritakan kepada mereka indahnya puasa. Jelaskan manfaat puasa. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan, belikan bukunya. Anak gak seneng maca, yuk ceramah tentang manfaat puasa digedhekno ben kupinge krungu. Kan ngoten. Supaya anak-anak kita itu ngerti, oh ternyata di balik menutup aurat itu ada keindahan-keindahan yang bisa kita dapat. Oh ternyata di balik sholat itu ada keindahan-keindahan yang bisa kita dapat. Oh ternyata di balik baca Quran itu ada keindahan-keindahan yang bisa kita dapat. Sehingga diharapkan dari situ muncul kesadaran, oh saya ini butuh sholat, saya ini butuh sholat, saya ini butuh zikir kepada Allah, saya ini butuh baca Quran, saya ini butuh. Akhirnya karena merasa butuh, di situ mulai terasa nikmat dan indah. Nah, itu mensiasati nafsu itu gitu. Memang bertahap. Awalnya takalluf tadi itu, terbebani tadi itu. Baru kemudian muncul kesadaran yang ketiga, yaitu tahabbubi cinta. Nah, ini yang ngomong juga masih belajar, Pak. Kalau babnya cinta ini kita semua juga masih belajar. Hanya secara umum cinta itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan di surah Maryam ayat 96 itu, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh dengan baik dan benar, Allah yang Maha Rahman akan meletakkan dalam hati mereka itu wud. Apa wud itu? Rasa cinta. Nah, baik cinta kepada Allah maupun cinta pada sesama. Asy-Syaikh Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullah rahmatan wasiatan, beliau mengatakan, dulu aku kemana-mana sering bicara tentang cinta dan aku sibuk mendefinisikan cinta. Begitu Allah anugerahkan cinta dalam hatiku, sejak itu aku malu dengan definisiku sendiri, kata beliau. Ya, cinta ini soal rasa, dan saya ulang, kita tidak bisa merekayasanya,
dan semoga Allah anugerahkan untuk kita cinta kepadanya. Jadi seorang orang yang cerdas itu menurut Nabi adalah orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya. Waqila dalla, dan ada juga yang mengartikan dana. Dana ay hasiba, maksudnya dana itu hasiba, menaklukkan. Waqila dalla, menghinakan. Kalau Abu Ubaid dana nafsahu, Abu Ubaid berkata maksudnya dana nafsahu itu maksudnya dia sanggup menghinakan nafsunya, dia sanggup menaklukkan hawa nafsunya. Ai adallaha wasta'badaha. Yuqalu dannathu adinuhu. Ini istilah-istilah dalam bahasa Arab ya. Idan dalaltuhu idza dalaltuhu fayadhillu nafsuhu fi ibadatillahi subhanahu. Jadi apabila aku telah sanggup menghinakannya, maka akan tunduklah nafsunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sanggup menundukkan hawa nafsunya, maka nafsu itu akan nurut untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam itu ada beberapa ibadah yang kita itu dirangsang dengan kenikmatan duniawi. Itu dalam rangka untuk menaklukkan hawa nafsu, Pak, sebenarnya. Kayak barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, wuduknya dari rumah, sholat 4 rakaat itu di masjid, itu daya tarik rizkinya luar biasa. Itu nanti bisa dibuka dalam fikih sunnah Syekh Sabik bab tentang sholat duha. Jadi sholat duhanya itu di masjid, tapi wuduknya dari rumah 4 rakaat. Nah itu daya tarik rizkinya dahsyat. Nah, kalau Anda di kantor ada masjid misalnya atau ada musola, wudhu dari rumah, nanti sampai kantor sebelum kita ngantor sholat dulu duha di masjid kantor. Nah, itu daya tarik daya tarik rizkinya luar. Nah, kadang agama itu begitu, menarik orang untuk beribadah itu dengan iming-iming duniawi. Kenapa? Karena saya mohon maaf, fakta di lapangan sebagian orang itu masih didominasi oleh kepentingan nafsu dan syahwat, yang orientasi itu kenikmatan duniawi. Orang-orang yang seperti ini masih motivasinya jangan dicela, karena itu proses awal dalam menaklukkan hawa nafsu. Itu proses awal dalam menaklukkan hawa nafsu. Jangan sampai menjadikan kita ini mencela seseorang yang dalam proses itu, karena bisa jadi sebagian kita pun dulu prosesnya juga begitu. Walaupun insya Allah ya sebagian kita sekarang orientasinya lebih kepada ukhrawi ya. Kalau dulu mungkin orientasinya masih duniawi yang dominan, sekarang lebih bagaimana caranya kita ini bahagia, masuk surga karena masuk surga, terhindar dari siksa neraka, bisa menatap maha indah wajah Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya kan itu, bisa menatap maha indah wajah Allah Subhanahu wa taala, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Nah, itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan yang mau sudah menyidit, yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Masalah yang lain boleh silakan. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Sholat duha ya? Oh ya, ada di bagus. Nabi sering mengerjakan sholat duha di rumah-rumah istrinya. Betul, tidak salah. Nah, suatu saat Nabi pulang perang dalam waktu yang sangat singkat dengan ghanimah yang sangat banyak. Nanti penjelasan saya bisa dibaca dalam fikih sunnah Syekh Sabik bab tentang sholat duha. Sahabat terpukau itu. Ya Allah, dapatnya banyak padahal perangnya cuman sebentar. Maka kemudian kata beliau, maukah kamu lebih cepat dari ini cara mendapatkan rizkinya? Aukamakal, mau ya Rasulullah. Wudhu dari rumahmu, sholat duha di masjid 4 rakaat. Jadi sebenarnya Pak, ada beberapa sholat sunnah yang dikecualikan untuk dikerjakan sebaiknya justru berjamaah. Kalau secara umum ada 4. Secara umum ada 4. Yang pertama sholat id, yang kedua sholat taraweh, yang ketiga sholat gerhana, yang keempat sholat istisqa. Nah, ini yang sebaiknya dikerjakan berjamaah dan tidak di rumah. Nah, tapi nanti
Ternyata kalau kita baca tentang sholat duha itu ternyata ada lagi, di mana kemudian bukan sebaiknya, kalau ingin punya daya tarik rezeki yang maksimal, itu dikerjakan di masjid. Saya ulang, nanti silakan dicek di Fikih Sunnah saya sabik bab tentang sholat duha, hadis itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Nabi secara umum mengerjakannya di rumah. Ya tadi Pak, untuk merangsang orang, ya saya mohon maaf ya, fakta di lapangan kan, sebagian orang kan ambisi duniawinya kan juga masih dominan, dan itu harus ditaklukkan dengan cara-cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang lain. Monggo Pak. 4 rakaat 2 salam 2 salam. Karena ada sebuah hadis riwayat Abi Dawud di mana Nabi bersabda, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana salat malam itu?" Nabi menjawab, "Salatul laili wan nahari masna masna." Kata Nabi, jadi salat di waktu siang ataupun malam 2 salam 2 salam. Ngoten Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan dari Facebook. Saya baca dulu ya. Apakah urutan-urutan orang yang kita beri nafkah seperti ini? Diri sendiri, orang tua, istri dan anak, kerabat, yang lainnya. Pertama diri sendiri jelas ya. Yang kedua orang tua itu betul. Yang ketiga istri dan anak. Kalau untuk suami betul. Terus kemudian yang keempat kerabat, betul. Baru kemudian yang lain-lain. Iya betul, nggak salah. Jadi urutan pemberian nafkah seperti itu. Nanti silakan dicek di surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Terus wa bidil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya itu. Jadi pertama orang tua, terus karib kerabat. Nah, karib kerabat itu termasuk kerabatnya suami, itu adalah istri yang paling wajib untuk dinafkahi. Loh, kekerabatannya bisabab, karena sebab apa? Sebab pernikahan. Jadi silaturahim itu, hubungan kekerabatan itu bisa terjadi karena 2 hal. Pertama karena hubungan darah, yang kedua karena hubungan pernikahan. Nanti detailnya ada di An-Nisa ayat 1 itu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu terkait dengan apa? Pernikahan. Jadi silaturahim itu bisa terjalin karena pernikahan, kekerabatan itu. Makanya prioritas yang pertama dan utama itu adalah istri dan anak-anak. Itu muamalahnya wajib. Suami ke istri itu wajib. Hukum yang memberi nafkah itu wajib. Tapi kalau kepada kerabat seperti paman, bibi, keponakan, saudara kandung, itu sifatnya tabarruk. Tabarruk itu tidak wajib. Itu tidak wajib, tapi semacam sedekah tapi ditekankan itu. Sedekah yang ditekankan. Kalau kepada istri kan tidak boleh kita ngomong gini Pak, aku lagi ngambek sama kamu ya, jadi bulan ini nggak ngasih nafkah dulu. Nggak bisa Pak, wajib hukumnya. Tapi kalau ke saudara boleh begitu. Misalnya, kenapa? Sama orang tua, apalagi kan saya bilang orang tua pertama tadi Pak, orang tua tadi. Nah, kalau orang tua juga gitu, aku lagi sebel sama mama, aku nggak ngasih nafkah bulan ini, tidak bisa Pak, itu wajib berbakti. Kalau kita mampu loh ya, kalau orang tua tidak mampu kita mampu. Tapi kalau kepada saudara, ya saya mohon maaf ya. Kan ada sebagian orang itu yang diuji oleh Allah punya saudara yang muales. Jadi nggak mau kerja ya kan, mual. Nggak mau kerja Pak. Jadi bawaannya disantuni aja oleh saudara-saudaranya. Nah, satu saat misalnya di antara Anda ada yang lelah memberi misalnya, aku bulan ini nggak ngasih dulu, aku lagi ada perlu misalnya. Itu nggak berdosa Pak. Kenapa? Karena sifatnya tidak wajib, namanya tabarruk namanya. Ya, saya kira itu Allah alam. Termasuk orang tua adalah mertua. Termasuk orang tua adalah mertua. Monggo yang lain silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Ya ada, kalau tidak ada saya cukup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarak.